Ini adalah video tutorial untuk Firebase pada Android. Jadi semoga video ini bisa membantu pengerjaan tugas besarnya. Oke, jadi yang pertama-tama saya akan membuat sebuah project baru di sini. Create new project. Pilih empty activity. Lalu di sini nama aplikasinya saya kasih nama Firebase ya. Sebagai contoh seperti ini ya. Lalu package name-nya ini bebas ya. Gitu. Lalu di finish, maka dia akan create sebuah project baru dengan nama Firebase. Oke, kita tunggu sampai ini ya, sampai selesai Gradle-nya ya. Oke, Gradle-nya sepertinya sudah, oh belum ya, masih started. Oke, Gradle sudah finish. Ya, kita coba running dulu aplikasinya yang baru kita buat. Oke, sudah tampil ya di sini. Jadi project yang baru kita buat artinya berjalan dengan normal ya, tidak ada problem. Nah, sekarang kita mulai ke Firebase-nya ya. Jadi kalian bisa buka console.firebase.com ya. Nanti ya kalian login, setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Ini kalau saya karena ada beberapa project yang udah dibuat jadi muncul seperti ini, tapi kalau punya kalian kemungkinan masih kosong ya. Nah, untuk memulai Firebase ya, saya selalu rekomendasikan ke dokumentasi ya dari firebase.google.com. Di sini ada dokumentasi, ada di build ya. Build. Lalu di sini ada ini ya, ada beberapa tutorial gitu. Lalu kita masuk ke ini aja. Misalkan yang pertama kita mau pasang authentication ya. Authentication. Nah, ini langsung pilih yang Android aja. Di sini Android, lalu kita di sini pakai yang password authentication ya. Nah, di sini seperti ini. Nah, di sini ada preparationnya dulu ya. Gitu. Jadi before you begin, nah, di sini kita diminta untuk add Firebase to your project. Ini open link new tab aja. Nah, ini adalah petunjuk untuk tahapan awal menambahkan Firebase ke project kita. Gitu. Nah, jadi ada dua cara ya
yaitu menggunakan secara manual ya, ini recommended Firebase Console. Lalu ada Android Studio Firebase Assistant ya. Nah, kalau Android Studio Firebase Assistant ini lewat menu tools ya. Kebetulan di saya nggak install. Oh ini ada. Nah ini, jadi kalau ini sebetulnya lebih mudah, tapi saya pribadi sih jarang menggunakannya ya, gitu. Dan kalau kalian lihat mungkin tutorial-tutorial di YouTube itu biasanya menggunakan Firebase Assistant ini, gitu. Tapi saya jarang menggunakan itu, gitu. Saya biasanya menggunakan option pertama ini, yang secara manual. Oke, nah kita masuk ke option pertama ya, yang ini. Di sini kita diminta untuk create Firebase project ya, create Firebase project secara manual. Jadi kita masuk ke sini, klik add project, lalu di sini isi nama projectnya ya. Saya contoh di sini Firebase ya, nama projectnya. Lalu continue. Nah ini untuk analytics ya, analytics saya nggak pakai ya, karena ini kita kan untuk testing aja gitu. Kalau untuk aplikasi benerannya kemungkinan kalian akan menggunakan analytics ya, untuk mengetahui berapa jumlah download, berapa user aktif dan lainnya. Ini saya matikan ya, terus create project. Oke, your project is ready. Continue. Nah, di sini ya, di sini ada petunjuknya ya. Get started by adding Firebase to your app. Jadi kalau misalkan aplikasi kita Android, maka pilih yang ini ya, Android. Kalau iOS, pilih yang ini. Kalau web, aplikasinya pilih yang ini. Karena kita sekarang mau bikin aplikasi Android, pilih yang ini ya, Android. Nah, di sini ada register app ya, package name. Package name ini ya application ID ya. Di sini kalian bisa lihat di Gradle, Gradle script, di modul Firebase app. Di sini ada application ID. Nah ini di copy ya, di copy. Ini sesuai dengan nama aplikasi yang tadi di awal dibuat. Di paste di sini ya. Lalu di sini nama aplikasinya ya. Saya contoh di sini nama aplikasinya Firebase ya. Itu. Ini bebas ya namanya. Silakan gimana kalian. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk download configuration file ya, Google Service.json. Ini diklik aja. Nanti akan download sebuah file ini ya, Google Service.json. Nah, di sini kita perlu pindahkan ya ini. Ini pindahkan ke folder projectnya. Nah, ini folder project saya, lalu dimasukkan ke folder app ya. Nah, di sini. Oke. Nah, ini kebetulan punya saya ada angka satunya ya. Ini di rename aja supaya jadi Google Service.json. Nah, ini. Punya kalian mungkin langsung Google Service.json ya, nggak ada angka satunya. Oke, sudah masuk situ. Next. Lalu di sini kita diminta untuk menambahkan Firebase SDK ya. Nah, Firebase SDK ini pertama ada di project level build.gradle ya. Lihat di sini. Build.gradle yang project. Nah, ini. Oke. Kita diminta untuk cek ini ya. Di sini ada nggak Google ya. Gitu. Nah, ini. Karena sudah ada, oke. Skip ya. Nah, lalu di sini kita diminta tambahkan ini ya, classpath GMS Google Service. Nah, ini kita tambahkan lagi di sini. Nah, seperti ini. Oke, lalu di all project ini dicek lagi apakah ada Google atau enggak. Nah, ini all project repository Google sudah ada ya. Lalu di build.gradle yang modul app ya. Kita buka dulu filenya. Nah, di sini. Di sini kita diminta untuk tambahkan ini ya,
apply plugin com Google GMS Service. Nah, ini tambahkan aja di bagian bawah sini. Lalu di sini kita diminta isi ini ya, import Firebase BOM ya. Diklik aja, di copy, lalu di paste di sini ya, dependensi ya. Saya paste di posisi di sini. Itu bebas sih mau di atas mau di bawah. Gitu. Dan jangan lupa di sini saya tambahkan Kotlin Android extension ya. Oke, synchronize. Ini saya melakukan ini semua sesuai dengan petunjuk dari sini ya, petunjuk dari setupnya. Gitu. Kalau kalian menggunakan Firebase Assistant ya, yang tadi itu, kalian sebetulnya tidak perlu melewati tahap-tahap tadi. Gitu. Cuman kalau saya pribadi, saya jujur jarang sekali menggunakan Firebase Assistant ya. Jadi saya biasanya melakukan cara manual seperti ini. Oke, sudah ya, sudah selesai sinkronasinya. Nah, di sini kalau kita next, di sini ini sudah ready ya, you're ready. Gitu, continue to the console. Nah, yang pertama akan kita implementasikan adalah authentication ya. Jadi kalian bisa klik dari sini atau klik dari menu ini ya, authentication. Nah, di sini tampilannya seperti ini artinya belum di enable oleh kita. Kita klik dulu get started. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah email password ya. Kalau kalian mau menggunakan yang lain juga bisa, tapi caranya agak sedikit berbeda aja. Gitu. Di sini email password saya enable, save. Sekarang statusnya sudah enable. Kita lihat di list user ya. User di sini masih kosong. Oke, kita balik lagi ke sini ke tutorial ini. Jadi di sini kita udah tahapan ini udah kita lakukan ya tadi. Dan nomor 2, lalu enable email password. Ini barusan kita udah lakukan ya di sini. Gitu. Lalu di sini import yang ini sudah ya tadi BOM, Firebase BOM. Kita tinggal tambahkan import yang ini ya. Implementation com Google Firebase out KTX. Nah, ini ditambahkan di build.gradle yang app. Nah, ditaruh di bawahnya sini. Oke, lalu synchronize. Oke, nah sekarang kita bisa membuat akun ya. Jadi ada 3 cara nih. Ada 3 demo yang akan saya lakukan ya. Yaitu membuat akun ya. Yang pertama ini membuat oh ya, sorry. Ada 4 berarti ya, ada 4. Yang pertama adalah pengecekan ya, pengecekan ketika aplikasi baru berjalan, itu dicek dulu usernya sudah login atau belum. Kalau usernya sudah login, maka diarahkan ke halaman login. Kalau user sudah login, diarahkan ke halaman utama. Tapi kalau belum login, maka diarahkan ke halaman login. Gitu. Lalu demo yang selanjutnya adalah membuat user ya, membuat user gitu. Lalu demo selanjutnya adalah login ya, login. Lalu demo selanjutnya adalah logout gitu. Oke, jadi di sini saya mau membuat tampilannya dulu ya. Tampilannya di sini saya nggak akan membuat form loginnya ya, gitu. Karena uh, apa? Kalian bisa buat sendiri itu mudah sekali ya. Gitu. Jadi saya hanya membuat statisnya aja gitu. Di hardcode untuk user email dan passwordnya. Gitu. Jadi hello world-nya saya hapus dulu. Nah, lalu di sini saya tambahkan button ya. Saya tambahkan 3 button di sini. Jadi ada button register ya. Register. ID-nya adalah btn register.
lalu ada button, oke, refactor, lalu ada button sign in, ya, di sini namanya btn sign in, ID-nya, refactor, lalu ada button sign out, ini ID-nya btn sign out. Oke. Oke, kita seperti biasa kita linkkan dulu ya ini constraint-nya. Oke, lalu ini saya buat chaining ya supaya equally distributed ya. Jadi supaya dia pembagiannya rata. Oke, ada yang salah kayaknya. Oke, kurang lebih udah equally distributed. Oke, nah sekarang saya akan menambahkan ini ya untuk register. Jadi di sini tinggal dipanggil btn register. Oke, di sini set on click listener. Ya, ini dia akan melakukan register ya, gitu. Lalu saya tambahkan yang sama ya, untuk button sign in, set on click listener. Lalu ada untuk button sign out, set on click listener. Oke, yang pertama untuk register. Register ini kita bisa menggunakan codingan yang ada di sini ya. Di sini ada, nah ini ya, untuk register menggunakan create user with email password. Nah, codingannya ini kita copy aja. Copy, lalu paste di sini. Nah, di sini ada error ya, outnya. Outnya kita perlu inisiasi dulu. Ya, jadi di atas, nah ini. Kita perlu inisiasi let init untuk variabel outnya. Nah, kenapa diinisiasi di sini? Supaya sifatnya global ya, variabelnya, jadi bisa diakses dari mana aja. Nah, ini tinggal di
Option enter aja, lalu import supaya nggak merah. Oke. Lalu di sini kita diminta untuk inisiasi Firebase out-nya ya. Ini kita bisa taruh juga di bagian bawahnya. Di sini ya. Nah, di sini. Oke. Import. Dan out-nya juga di import. Oke. Untuk yang log ini juga di import aja ya. Import, oke. Untuk sisanya kita biarkan dulu. Nah, di sini fungsi ini menerima inputan email dan password ya. Di sini saya tulis statis saja ya. Nah, ini seperti ini kalian bisa ganti ya. Ini nanti sesuai dengan dari inputan dari edit text ya. Gitu. Jadi kalau di sini saya supaya mudah saya langsung ketik aja ya karena ini untuk contoh aja. Lalu tagnya di sini debug ya. Nah, ini untuk update UI ini dihapus saja. Lalu di sini ganti dengan debug. Ini toolsnya di import aja. Oke, lalu update UI-nya ini dihapus juga. Nah, codingan ini ya, ini adalah membuat user baru gitu ya. Jadi di sini dia menerima inputan ini ya, email dan password. Nah, di sini saya masih set statis ya. Gitu. Kalian bisa ubah ini sesuai dengan inputan dari edit text atau inputan dari form user. Gitu ya. Nanti kan masuk ke variabel, nanti di sini tinggal diisi variabelnya berarti. Bukan ditulis hardcode seperti saya ini. Nah, lalu di sini dicek ya untuk create usernya tadi berhasil atau tidak gitu. Jika berhasil, maka secara otomatis dia akan statusnya juga sign in ya, login. Jadi ketika sudah berhasil register, dia langsung akan sign in. Jadi dia nggak pindah lagi ke halaman login untuk diminta login gitu. Lalu kalau gagal ya, dia akan menampilkan toast gagal ya gitu. Nah, di codingan ini kalian bisa tambahkan codingan untuk pindah ya. Pindah ke intent misalkan atau activity halaman utama ya. Karena user langsung sudah login statusnya. Nah, seperti ini gitu. Oke, lalu kita tambahkan codingan untuk sign in ya. Untuk loginnya, untuk sign in. Untuk sign in kalian bisa menggunakan yang ini. Nah ini ya, sign in with email password. Codingannya seperti ini. Ini di copy aja. Lalu di paste di sini. Nah seperti ini ya. Kurang lebih sama untuk parameternya email dan password. Ini biasanya ngambil dari form ya, form login gitu. Tapi di sini saya langsung ketik aja ya, supaya saya nggak perlu bikin form. Oke, lalu tagnya ini diganti dengan debug ya. Ini hanya untuk log aja ya, untuk debugging. Lalu update UI-nya ini dihapus. Ini tagnya diganti juga jadi debug. Update UI-nya juga dihapus. Oke, sudah seperti ini. Jadi ini codingan untuk login ya. Segini, ini codingan untuk login. Parameternya adalah email dan password ya. Seperti tadi saya bilang, ini hanya sementara aja sebagai contoh. Tapi untuk codingan kalian ini harus melewati form ya. Jadi dari form kalian bikin edit text gitu. Lalu edit text itu nanti masuk ke variabel kan. Nah, jadi yang dipanggil di sini adalah variabel ya, bukan seperti ini gitu ditulis secara hardcode. Ini hanya untuk contoh. Nah, di sini ada pengecekannya. Loginnya berhasil atau tidak gitu. Kalau misalnya loginnya berhasil, dia masuk ke sini. Artinya di sini kita bisa
pindah ya, pindah ke activity utama gitu ya, artinya sudah login ya, user berhasil login. Nah kalau di sini berarti ini gagal login ya kalau di sini. Oke, dan satu lagi yang mau saya implementasikan adalah untuk logout ya. Logout cuma satu baris aja, codingannya seperti ini. Nah ini artinya user sudah logout gitu. Oke, dan terakhir ya, saya mau menambahkan untuk pengecekan apakah user sudah login atau belum. Ini di codingannya ya ini ya. Nah ini, when initializing your activity, check to see if user currently sign in. Nah ini jadi ini bisa ditaruh di tiap activity ya, gitu. Nah ini di sini menggunakan on start ya, on start seperti yang pernah saya ajarkan bahwa di tiap activity itu punya life cycle. Life cycle ini ada on create, ada on start dan lain-lain, gitu. Kita bisa manfaatkan itu untuk naruh beberapa codingan. Nah ini kan on create ya, on create. Kita taruh di bawahnya on create di sini. Di sini kita kasih on start ya, on start. Nah, jadi ketika activity baru start, dia akan eksekusi codingan ini. Ya, dia ngecek apakah usernya sudah ada belum. Gitu. Kalau di sini ya, di sini artinya user sudah login. Ya. Nah, kalau di sini user belum login. Ya. Artinya di sini uh, pindah ke activity login. Ya, kalau sudah login, di sini pindah ke activity utama gitu. Sini saya kasih log ya. Saya kasih log. Di sini debug. Lalu di sini user sudah login. Pindah ke halaman utama. Oke, lalu di sini saya kasih log lagi. User belum login. Pindah ke halaman login. Oke. Oke, sudah seperti ini. Jadi kembali saya ulang, di sini ada button ya, yang ketika diklik dia akan melakukan codingan register user. Lalu ada button login ya. Di sini dia akan melakukan login ya, gitu. Lalu ada button logout dan juga ada on start ya. On start ini yang dieksekusi ketika activity baru mulai, baru jalan ya, untuk ngecek apakah user sudah login atau belum. Oke, sekarang kita langsung eksekusi aja. Coba kita running.
Oke, sekarang ada 3 button ya, gitu. Sekarang kita lihat di Firebase-nya. Nah, di sini masih kosong ya, belum ada apa-apa. Kita coba klik sign in dulu ya, sign in, kita klik. Oke, muncul itu ya tadi authentication failed ya. Kalau kita lihat di sini di loket. Oke, kalau kita lihat di loket ya, ketika tadi aplikasi baru berjalan ya, dia akan muncul ini, user belum login, pindah ke halaman login. Nah, ini muncul karena kita memasang di OnStart ini ya. Artinya ketika aplikasi baru jalan, dia melakukan pengecekan. User sudah login atau belum. Karena user belum login, maka muncul pesan ini ya. Yaitu dia masuk ke yang ini. Lalu tadi saya klik button itu ya, sign in ya. Coba saya klik lagi. Nah, authentication failed ya. Di sini sign in with email failure ya. Gitu. Failure karena gagal ya. Karena gagal karena belum ada usernya. Saya tadi mencoba login dengan user ini ya, Roger Setiadi at Telkom University, passwordnya 12356. Karena kalau kita lihat di sini belum ada usernya. Nah, sekarang saya lakukan registrasi ya. Register. Oke, saya sudah klik button register. Saya coba refresh di sini. Nah, sekarang sudah muncul ya usernya. Karena ketika saya klik button register tadi, dia akan eksekusi codingan ini ya. Nah, ini codingan register ini. Gitu. Dia akan klik lakukan eksekusi codingan ini dengan parameter ini ya. Ini parameternya saya ketik secara manual, secara statis. Kalau kalian nanti dari form ya, dari form registrasi. Gitu. Sekarang saya sudah bikin akun ya, gitu. Sudah terdaftar juga di Firebase-nya. Kita coba untuk login ya, sign in. Oke, kita lihat di ini ya, di sini hasilnya. Nah ini ya, sign in with email sukses. Artinya sudah berhasil ya, sudah berhasil sign in, sudah berhasil login ya, gitu, dengan email dan password yang valid. Nah, sekarang kan statusnya sudah login ya, sudah login. Sekarang saya coba untuk keluar dari aplikasi dan saya coba masuk ke aplikasi lagi. Nah, di sini statusnya adalah user sudah login, pindah ke halaman utama. Muncul pesan seperti itu karena di sini kita di on start ya, di sini dicek user udah login atau belum. Karena tadi saya udah login ya, maka dia akan muncul pesan ini ya. Kalau di codingan kalian berarti ini pindah ke activity utama ya, activity halaman utama user gitu. Nah, sekarang saya coba logout ya. Saya coba logout. Oke. Sekarang saya coba keluar dari aplikasi lagi ya. Lalu saya masuk lagi ke aplikasi. Nah, sekarang pesannya berubah ya. Sekarang jadi user belum login. Sekarang diminta ke halaman login gitu. Artinya dia akan masuk ke halaman ini, ke codingan ini gitu. Di sini kalian bisa taruh intent activity untuk pindah ya, pindah ke halaman login ya, karena usernya belum login. Oke, kurang lebih seperti itu tutorial sederhananya gitu. Jadi ini masih sangat sederhana ya, kalian tinggal lakukan improvement aja di sisi pindah-pindah activity-nya dan juga di sisi form inputannya. Itu semoga bisa membantu pekerjaan tugas besarnya.